Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua, yaitu dengan topik pregnancy care. Pada pertemuan ini, saya akan memfokuskan diri pada mempersiapkan Anda untuk membaca kritis materi mengenai bagaimana sih cara mempersiapkan komunikasi dalam konsultasi yang melengkapi para ibu hamil itu dengan pengetahuan mengenai kesehatan sepanjang masa kehamilan begitu ya, dan isu-isu yang mungkin muncul gitu. Dan oke, sebelum kita masuk ke materi mengenai pregnancy care, jadi saya berharap Anda dapat merefleksikan sedikit mengenai materi kita di minggu lalu, yaitu mengenai personal information, di mana pada saat itu Anda melakukan sesi pembuatan video begitu ya, yang berisikan informasi identitas Anda, begitu nama dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita akan mulai masuk ke asking someone personal information. Kalau kemarin Anda membuat presentasi mengenai informasi personal diri Anda sendiri, tapi di pertemuan ini kita akan bertanya kepada ibu hamil begitu mengenai informasi pribadi mereka. Sebelum kita memulai, yang harus Anda perhatikan adalah 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah, what will you ask to a person if you want to know his or her identity? Anda bisa menggunakan jenis pertanyaan yes or no question gitu, atau finite, atau WH question yang lebih open ended begitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, what will you ask to a person if you want to know his or her identity? Anda bisa elaborasi bersama dengan kelompok yang telah dibentuk kemarin. I hope you still remember your group's member ya. Yang pertama adalah silakan eksplorasi mengenai identitas ibu hamil yang ingin Anda persiapkan begitu ya, perawatannya, misalnya nama, tanggal lahir, HPHT, dan lain sebagainya. Atau mungkin bila ibu hamil tersebut memiliki personal history kesehatan yang menjadi concern Anda sebagai bidan, maka Anda harus mengecek itu melalui sesi konsultasi ini begitu ya. Misalnya apakah dalam keluarganya ada riwayat preeklamsi, apakah dalam keluarganya ada riwayat darah tinggi dan lain sebagainya. Itu kan juga menjadi rujukan Anda ya, pertimbangan Anda ketika terjadi komplikasi dan lain sebagainya. Anda bisa langsung merefer ke Obgyn begitu. Pertanyaan kedua yang harus Anda eksplorasi adalah bagaimana anda akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah menggali personal information ya mengenai si ibu hamil tersebut. Apakah Anda akan menggunakan tone yang formal, yang informal, yang casual? Nah, ini akan sangat-sangat bergantung pada tingkat kedekatan. Katakanlah kalau klien Anda adalah tetangga atau saudara, of course you are going to use informal yang lebih casual lah ketika Anda bertanya gitu mengenai informasi dan data-data yang Anda perlukan dari ibu hamil tersebut. Tapi kalau Anda kliennya adalah orang yang Anda tidak kenal, atau kemungkinan juga memang dia dari latar belakang pendidikan yang lebih formal, Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal begitu ya, karena kan tidak sulit lagi gitu menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam tubuhnya dengan bahasa yang mungkin sedikit lebih spesifik gitu mengenai kebidanannya. Yang ketiga adalah what kind of gesture and response will you show in return? Setiap Anda bertanya, of course you are expecting jawaban, right? Ketika si ibu hamil tersebut menjawab atau merespons terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu,
you are going to show a kind of gesture atau bahasa tubuh dan respons yang seperti apa. Kalau Anda katakanlah menemukan klien remaja yang hamil di luar nikah gitu. Nah, Anda harus seperti apa sih gesturnya sebagai bidan gitu kan? Non judgmental misalnya dan lain sebagainya, tetap berlaku adil, memberikan em, pelayanan bagi semuanya secara adil begitu. Nah, itu mungkin akan lebih termasuk di pertanyaan ketiga. Bagaimana pembawaan Anda dalam berkomunikasi secara profesional dalam lingkup atau dalam konteks konsultasi kehamilan begitu ya. Oke, ini yang kedua. Di slide kedua ini, you're going to find contoh dari conversation. Ini sebetulnya masih sangat-sangat umum ya, dan ini belum dispesifikasi menjadi konteks kebidanan. Ini bisa juga dipakai untuk perawat dan lain sebagainya, karena seperti yang Anda lihat dalam percakapan ini masih sangat umum dan bidannya kepada Mrs. Rike juga tidak secara spesifik mempertanyakan riwayat kesehatan, tidak mempertanyakan riwayat kehamilan, riwayat keguguran dan lain sebagainya itu tidak ditanyakan. Jadi ini masih sifatnya seperti pembuka. Dan kalau Anda lihat secara lebih rinci, Anda akan menemukan bahwa konteksnya bukan di konteks konsultasi kebidanan sebelum melahirkan. Dia lebih ke providing care setelah melahirkan begitu ya. Oke, yang ketiga yang paling penting ini adalah diambil atau diadaptasi dari panduan mengenai penyediaan pelayanan bagi ibu hamil ya di 3 trimester sampai ibu hamilnya melahirkan. Nah, di trimester pertama Anda sebagai bidan akan dituntut untuk melakukan asesmen fisik dan psikologis supaya Anda memiliki background informasi si ibu hamil itu kira-kira bagaimana sih gitu. Nanti pelayanan ke depannya itu saya rasa sudah Anda pelajari di mata kuliah kebidanan, tetapi dalam bahasa Inggris I want you to explore gitu ya. Bagaimana cara mengekspresikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan asesmen fisik dan psikologis ini di dalam bahasa Inggris. Misalnya, contoh kan kalau fisik Anda akan bertanya berat badan dan lain sebagainya. Nah, gesturnya seperti apa dan ekspresinya seperti apa begitu ya. Nanti kita explore bersama-sama, nanti kita diskusikan apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Tapi saat ini silakan berdiskusi dengan kelompok Anda secara bebas dulu ya. Yang kedua adalah kita masih fokus di trimester pertama saja dulu. Anda juga akan mempertimbangkan mengenai histori kesehatan, kehamilan, dan lain sebagainya. Dan mulai melakukan fetal screening atau pengecekan janin di dalam perut ibu hamil begitu ya. Dengan cara apa? Ya, mungkin Anda akan memberikan saran-saran vitamin yang harus dikonsumsi, folic acid, dan lain sebagainya, atau rutin yang harus dijalankan oleh ibu hamil tersebut. Nah, kira-kira kita hanya berfokus di trimester pertama dalam diskusi kelompok ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh langsung menanyakan kepada saya via voice note, atau Anda ketik di forum Google Classroom kita. Ya, begitu saja untuk materi kita di pertemuan kedua ini. Sekarang sesinya adalah diskusi berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.